Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Rita. Nah, kali ini aku bakal ngajak teman-teman untuk jalan-jalan di Danatraha atau tempat persinggahan dari Kesultanan Bima. Yuk ikutin aku ya. Nah teman-teman, Danatraha ini adalah simbol dari identitas kebimaan. Bagi teman-teman yang pengen tahu tentang wisata di Kota Bima, Danatraha, tetap bersama saya, Rita Arisandi, untuk menelusuri Danatraha Mbojo Bima. Jadi teman-teman, untuk mencapai kita nyampe di sini itu dari bawah ya, dari bawah dataran di Bima itu naik lagi, kita bisa menggunakan mobil ataupun motor. Nah, dari perjuangan tadi ya, kita akhirnya nyampe di depan kompleks pemakaman Raja dan Sultan Bima, Danatraha Bima, yang artinya dana itu artinya tanah, traha itu pengistirahatan. Jadi kayak pengistirahatan terakhir bagi Raja dan Kesultanan Bima. Yuk ikut, kita akan masuk ke di Danatraha Bima. Nah teman-teman, yuk ikutin aku ya. Jadi untuk tahu siapa saja yang dimakamkan di sini, kita akan menghadirkan narasumber. Namun sebelumnya yuk kita keliling-keliling dulu, ikutin ya. Teman-teman, komplek pemakaman Danatraha adalah salah satu kawasan pemakaman raja-raja Kesultanan Bima dan keturunannya. Lokasinya berada di puncak bukit yang menghadap ke Teluk Bima. Letaknya tepat di Kampung Dara, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Di masa lalu, pada sekitar abad 10 Masehi, tempat ini juga difungsikan sebagai tempat bermusyawarah para pemimpin Bima dalam melahirkan Kerajaan Bima. Bagi teman-teman yang ingin tahu benar-benar tentang Danatraha Bima, kita bisa langsung ketemu sama ahli yang tahu tentang kebudayaan Bima. Nah, di sini saya bersama Pak Haji Nurdin. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, selamat datang di Bima. Iya, jadi Pak Nurdin ini sebagai sekretaris Majelis Adat Kesultanan Bima, Saradana Mbojo. Jadi Pak, kita di sini kan pengen tahu tentang Danatraha Bima. Bisa sedikit ceritakan tentang Danatraha Bima ini sehingga orang bisa tahu sejarah tentang Dana Mbojo Bima. Ya, jadi gini, Danatraha ini awalnya sebelum tahun 2006, ini bukit. Oh, bukit, ini bukit. Ya. Jadi belum ada jalan ini, belum ada pintu jalan, ini bukit. Jadi kalau keluarga istana mau kebumikan keluarga dari sini harus naik bukit. Oh gitu, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini pemakaman Raja Sultan Mbojo Bima, gitu. Dan keluarganya sekalian di sini. Iya. Nah kemudian Danatraha itu kan suatu bukit, dalam bahasa Bima tanah yang babuju. Babuju. Jadi Tarteraha. Jadi mungkin itu ada dengan bahasa lama mungkin. Asal kata terhal. Terhal artinya lokasi atau tanah yang ada sesuatu. Ketika itu kan masih gunung. Jadi ada kewajiban kita sebagai generasi ini untuk mengetahui terhal apa sih ada di situ. Jadi tanah yang ada sesuatu di sini. Nah, setelah diteliti kemudian dan seterusnya ternyata dana sini adalah dana yang punya sejarah. Tanah yang sangat bersejarah buat Dana Mbojo gitu. Antara lain tempatnya Parancuhi untuk bermufakat musyawarah bagaimana meletakkan pemimpin
Danambojo pada saat itu, pada awal kerajaan sebelum masuk ke kerajaan itu ada zaman Cuhi. Nah itu. Cuhi itu apa Pak? Cuhi Bisa itu, dijelasin? Cuhi ini sebenarnya banyak. Cuhi itu semacam tokoh masyarakat, tokoh lokal yang ada di desa itu. Jadi orang yang dituakan dalam desa. Jadi yang namanya Cuhi itu tidak sembarang juga orang ya, pasti ada kelebihan-kelebihan tertentu sehingga masyarakat mengangkat dia sebagai orang dituakan, orang yang mengepalai lokasi di situ. Nah, Cuhi-Cuhinya banyak. Macam ada namanya orang sebut Cuhi Donggo, ada Cuhi ini, Cuhi Maria, banyak. Tetapi ada 5 Cuhi sebenarnya yang besar. Iya, ada 5 Cuhi. Ada 5 Cuhi. Jadi 5 Cuhi itu terdiri dari Cuhi Dara. Iya. Cuhi Dara di sekitar sini. Di sekitar daerah sini. Kemudian ada Cuhi Panggapa yang di sebelah utara. Iya. Ada Cuhi Parewa sebelah selatan. Ada Cuhi Dorowani yang sebelah timur. Iya. Nah, Cuhi-Cuhi itu bergabung jadi satu, diketuai atau dikoordinir oleh Cuhi Dara. Iya, Cuhi Dara, iya. Cuhi Dara. Nah, itulah cikal bakal mereka bermusyawarah untuk mengangkat Raja Bima awalnya. Terangkatlah mereka itu namanya Indra Jamrut pada saat itu. Iya, ada sejarahnya Indra Jamrut. Saat itu. Nah, kemudian kembali ke Danau Taraha. Iya. Danau Taraha ini kita bisa sambil jalan-jalan ya Pak. Nah, seperti yang dilihat, yang di sini kan ada makam Sultan dan keluarganya. Iya. Nah, seperti ini makamnya di sini. Iya, kita bisa lihat. Ini kan makam ini makam Raja Bima yang 26. Raja Bima yang ke-26. Bima 26 di Melakai. Yang ini Pak. Nah, ini yang Melakai. Melakai. Nah, kemudian setelah masuk Islam berubah nama jadi Abdul Kahir Sirajuddin. Abdul Kahir aja. Abdul Kahir 1. Iya. Itu setelah dia masuk Islam. Nah, ini pun masuk Islamnya di Goa. Ketika itu di Bima sendiri almarhum ini diangkat sebagai raja yang ke-26. Itu terjadi perebutan kekuasaan dengan pamannya. Iya. Karena ini kan kecil, anggap kecil, masih muda gitu loh. Nah, sehingga pamannya ingin merebut kekuasaan. Bayangkan saja beliau itu pada saat itu diasingkan ke sana kemari, sehingga pada akhirnya melarikan diri ke Goa, ke Desi. Nah, ini kan bayangkan saja ada berapa tahun dalam perebutan kekuasaan dengan paman, diasingkan sampai ke kalau nah, di situ juga ya bukan hanya sekedar diasingkan, tapi ada perebutan kekuasaan di sana. Nah, kita punya Perdana Menteri itu meninggal 1, Amali Maladai di sana. Tapi nggak tahu kuburan di mana, nggak tahu gitu. Iya. Nah, setelah itu berusaha ke Makassar, ke Goa itu untuk awalnya minta bantuan. Tetapi di sana lupa persyaratannya, boleh kami bantu, tapi kan kamu harus masuk Islam dulu kan, mungkin begitu. Nah, diislamkanlah dia di Goa. Nah, untuk mempererat hubungannya dengan Bima, jadi Sultan Goa tuh Awaluddin menikahkan ini Abdul Kahir ini dengan iparnya, dengan adik dari istrinya gitu loh. Iya. Nah, setelah Islam paham diajari oleh ahli agama mungkin di sana, resmilah jadi masuk Islam di Bima, di Goa, kembali lewat Bima. Kembali ke Bima di sini. Jadi sekitar tahun 1609 kembali ke Bima. Iya. Nah, kembali ke Bima lewat Sape. Nah, di sana setelah di sana juga Sultan itu rupanya masih ragu masih aman jadi negeri Bima gitu. Iya. Solusinya kemana, pamannya kemana di sana. Nah, oleh orang Sape dan sekitarnya di sana, penjajah Sultan itu berjanji. Iya. Berjanji. Jadi Sultan harus menempati kerajaan di Bima. Adalah sumpah parapi. Iya. Sumpah darah daging. Sumpah darah daging. Oh ya, pada saat itu kan belum masuk Islam mungkin ya. Mungkin sudah masuk udah masuk Islam. 1609 itu baru awal. Baru awal, tapi dia belum masuk ke Bima. Kalau orang Bima pada saat itu sebelumnya itu agama apa? Mungkin ada kepercayaan, animisme seperti itu. Dulu masih animis. Oh, masih animis. Ya. Belum ada agama ini ya. Agama Islam gitu. Betul. Nah, jadi masuk di sana ada sumpah parapi.
Iya. Nah, siapa yang ada Sumpah Perapi itu termasuk sultan, termasuk masyarakat Sape. Jadi kalau ke Sape itu namanya Sumpah Perapi, sumpah darah daging. Sumpah darah daging. Dimana itu masing-masing tangan masyarakat dan sultan itu dicelupkan darah. Oke, dari masyarakat Sape pada saat itu menganjurkan sultan itu untuk segera menempati istana kesultanan. Iya. Ya namanya mungkin sultan juga masih ragu karena mungkin dianggap tidak aman. Akhirnya masyarakat itu mengadakan Sumpah Perapi, namanya Sumpah Perapi dengan masyarakat sana. Iya. Ya dengan sama-sama minum darah yang sudah dimasukkan dalam kelopak kelapa itu. Darah bersama. Darah bersama yang diiris masing-masing tangan dicampur dengan daun bidara. Maka ada kaitan daun bidara ini. Oh, ini daun bidara. Berarti ada sejarahnya tentang daun bidara ini. Saya ada juga sudah setelah saya belajar begitu. Ini ada kaitan dengan daun bidara. Dari orang itu ada penyambung cerita. Kalau saya bicara daun bidara, mana daun bidara? Ternyata kan ada daun bidara sini gitu. Oh. Nah, kemudian siapa yang adakan Sumpah Perapi itu? Nah, gitu. Antara Sultan ini, Sultan Abdul Kahir ini. Abdul Kahir. Nah, kemudian ada namanya Kadi. Kadi itu. Ya, kita bisa lihat yuk teman-teman. Ini Kadi. Ini Kadi namanya. Kadi itu penanggung jawab hukum. Penanggung jawab hukum. Ya, kayak ketua pengadilan. Pada zaman itu Ya. bekerja sama dengan Sultan pertama. Iya. Jadi karena kan dulu begini, setelah Sultan ini masuk Islam, kemudian tadi 2009 masuk ke Sape, 2009. 1609. Nah, kemudian disosialisasi bla bla bla. Nah, 16011 dilantik dia sebagai sultan. Sultan pertama Bima. Sultan pertama Bima dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa hukum yang berlaku sebagai pedoman adalah hukum adat dan hukum agama Islam. Makanya muncullah namanya Garuda Kepala Dua. Oh, itu adalah lambang dari. Iya, lambang Garuda Kepala Dua itu munculnya. Iya. Dari situ. Nah, siapa itu? Sultan ini sama Kadi Jalaluddin. Iya. Ini ahli agama. Namanya Kadi Jalaluddin. Ahli Ahli agama. Kadi, jadi dianggap sebagai imam kesultanan pada saat itu, sekaligus penanggung jawab hukum. Jadi hukum yang berlaku ini adalah hukum adat di bawah tanggung jawab rumah bicara. Nah, kalau hukum agama Islam tanggung jawabnya Kadi. Berarti ada dua ya, rumah adat dengan hukum. Dulu kan belum ada UUD 45, belum ada Pancasila. Karena belum merdeka kemarin. Belum merdeka gitu. Jadi Sultan kita ini cerdas juga. Iya. Langsung mengambil aja. Karena sekarang siapa mau memikirkan seperti itu? Garuda lagi kepala dua lagi. Sayap kiri, sayap kanan. Yang artinya? Nah, sayap kiri itu melambangkan itu adalah berdasarkan hukum adat. Kanan dan hukum syariat Islam. Syariat Islam. Berarti itu menggambarkan Bima ini kuat dengan hukum Islamnya. Ya, dengan hukum Islam. Jadi hukum yang berdasarkan adat itu adat itu ya ada tureli-turelinya itu. Ada perangkat kesultanan. Iya. Ada tureli. Tureli itu Turu Eli. Ya. Jadi orang yang dipercaya pembicaraannya, ngomongannya gitu namanya Turu Eli sebenarnya. Turu Eli. Oh, Turu Eli ya. Nah, kalau saya yang tuju sebelah kiri berdasarkan hukum adat ini ada Cuhi di situ karena sumber kekuasaan, sumber dasarnya terbentuknya Dana Bima ini adalah tadi Liman Cuhi itu, ya 5 wilayah itu gitu. Iya. Di situ. Nah, kembali kepada yang tadi. Iya. Ini Sultan Jalaluddin ini mengadakan sumpah tadi dengan daun bidara itu dirasakan di situ. Iya. Nah, ini yang ini. Nah, kalau yang sama namanya Karaeng Popo. Ini salah seorang Laksamana juga di sana, Panglima dari Goa. Jadi Karaeng Popo ini sangat komitmen dengan Sultan kita, anti penjajah. Iya. Jadi kalau yang di sana mungkin dulu kita sama Bone, akhirnya Bone juga berperan dengan Goa kan. Nah, tapi Sultan Bima itu bagaimana sih tetap bersama Sultan Bima kita ini tetap